mulai tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kita menjalin kerjasama dengan para pemerintah daerah. Saya menjalin MOU dengan para bupati yang beliau-beliau sebenarnya memiliki anggaran untuk menyekolahkan anak-anak dari daerahnya. Hanya selama ini ke perguruan tinggi yang besar-besar ya. Setelah kami datang, sosialisasi, kemudian mereka akhirnya mengirim anak-anak dari daerah masing-masing, meskipun tidak banyak, tapi ada 4 orang, 5 orang. Biayanya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri. Ya, jadi dengan harapan dalam klausul MOU tersebut disebutkan setelah mereka lulus nanti, maka pemerintah daerah akan memberdayakan mereka untuk membangun pertanian di wilayahnya masing-masing. Oke. Karena kami vokasi, maka dari struktur kurikulum saja kita 70% praktikum. Praktikum itu. Iya, yang 30% teori. Sebenarnya teori ini adalah memperkuat argumen ketika harus praktek di lapangan seperti apa. Makanya anak-anak kalau di kampus mereka sering pakai kettle pack ya, wire pack. Oh, Pak. Iya. Karena mereka ke lapangan. Kalau kita sudah punya passion di dunia pertanian, maka jangan ragu masuk di situ. Karena kita tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa saling berkolaborasi, saling membantu untuk kita berkembang. Ingat, siapapun yang masuk di dunia pertanian punya tanggung jawab untuk menyediakan makan. Nah, menyediakan makan itu nilainya tidak hanya bisa dinilai dengan uang, tapi ketulusan kita bekerja, itu pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan hari ini kita sudah kedatangan Direktur Politeknik Pertanian Pembangunan Malang. Beliau merupakan Dr. Insinyur Setia Budi Udrayana, SPT MSI IPM Malang. Nantinya kita akan membahas tentang bagaimana sistem perkuliahan di Polbangtan Malang, progres ke depan seperti apa, dan masih banyak lagi yang perlu kita kulik. Sebelumnya saya ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Setia Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar, ya, Pak? Pak, ya? Alhamdulillah sehat sekali. Iya, saya juga sehat, Pak. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu, Pak, Tribuners yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners seluruh Jawa Timur. Saya Setia Budi Udrayana, biasa dipanggil Pak Uut. Kita ketemu di sini. Oke, Pak Setia Budi Udrayana, biasa dipanggil Pak Uut ya, Ya, Pak ya. betul. Nah, Pak Uut ini menjabat sebagai Direktur Polbangtan Malang ini periode 2021 hingga 2025 ya, Pak ya. Betul. Dan artinya sebentar lagi, setahun lagi ya, Pak ya, Satu masa tahun lagi. jabatan itu akan Ya. berakhir ya, Pak ya. 11 bulan lagi. 11 bulan lagi. Itu di tanggal 1 April. 1 April 2025 ya, Ya. Pak ya. Dan dalam sebuah artikel ya, Pak ya, Pak Setia Budi ini mengatakan ingin meneruskan program direktur sebelumnya Betul. yang bernama Pak Bambang Sudarmanto. Benar ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, program kerja apa sih, Pak, yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai untuk kemajuan Polbangtan Malang sendiri? Ya, terima kasih Mbak Eka. Jadi sebagai penerus direktur sebelumnya, Iya, Pak. kita wajib meneruskan program yang sudah bagus ya. Iya. Di sana sini perlu kita improve, antara lain kita meningkatkan kerjasama dengan stakeholder, baik swasta maupun pemerintah daerah, untuk bisa mengakomodasi kebutuhan anak-anak yang ada di Polbangtan. Misalnya kalau kerjasama dengan dunia swasta, kita kepingin tempat mereka dijadikan tempat magangnya anak-anak. Kemudian kalau yang dengan pemerintah, kita kepingin supaya ketika anak-anak ini lulus nanti bisa diterima di pemerintah daerah. Mereka welcome dengan itu. Itu yang kita teruskan dan kita bangun. Oh, berarti programnya ini menjalin relasi atau hubungan dengan para stakeholder, baik swasta maupun negeri ya, Pak ya. Betul. Kalau misalkan di swasta, anak-anaknya ini ada penempatan magang seperti Ya, itu ya, Pak ya. betul. Dan ketika Bapak menjabat sebagai direktur ya, Pak ya, Ya, pastinya ada suatu tantangan tersendiri ya, Pak ya. Betul, Itu betul. seperti apa, Pak? Tantangan tersendiri ketika Bapak menjabat sebagai direktur periode 2001 hingga saat ini, mungkin 2024. Oke, tantangan itu muncul dari internal dan eksternal ya. Internal organisasi artinya tidak semua teman bisa langsung bisa menerima konsep yang dipaparkan oleh seorang pimpinan gitu ya. Jadi
it's okay, nggak ada masalah karena namanya dosen punya karakter masing-masing dan perlu diyakinkan bahwa ini baik. Baiknya untuk siapa? Untuk anak-anak didik kita. Itu kalau di internal berhasil kita tangani dengan relatif mudah. Tantangan eksternal sebenarnya adalah bukan masalah mereka mau tidak mau, tapi trust dunia eksternal ke kampus. Ini kan perlu dibangun. Nah, membangun trust di dunia eksternal ke dalam kampus itu membutuhkan waktu dan effort. Saya pikir itu sebenarnya bukan hal yang perlu dipermasalahkan dan itu harus kita jalankan. Memang wajib kita lakukan untuk mengatasi semua itu. Dan buahnya adalah untuk kepentingan anak didik kita, anak didik kami di Polbangtan, supaya mereka nanti ketika di luar mereka bisa percaya diri, kemudian bisa berkinerja dengan baik sesuai dengan ekspektasi di mana tempat mereka bekerja. That's it. Berarti ini untuk mempersiapkan masa depan anak-anak agar siap untuk bekerja ya Pak, terjun Betul. langsung ke dunia masyarakat yaitu bekerja ya Pak ya. Betul, mereka. Oke. Dan ketika Bapak ditetapkan sebagai Direktur Polbangtan Malang ya Pak ya, Iya. perasaannya tuh seperti apa ya, Pak? Dan juga respon keluarga itu bagaimana Pak? Kan ini kan kalau misalkan direktur itu kan tanggung jawabnya semakin besar ya Pak ya. Betul. Ya, secara pribadi sebelumnya saya selain sebagai dosen, saya sempat juga menjabat sebagai kepala bagian umum hampir 2 tahun, sehingga lika-liku organisasi insya Allah bisa lah. Justru muncul tantangan dari keluarga begitu ditetapkan jadi direktur, keluarga belum siap nih. Keluarga belum siap dengan alasan apa nih Pak? Nanti pola hidup kita akan berubah gara-gara kalau istri saya bilang gara-gara kau jadi pimpinan nanti pola hidup kita berubah. Saya bilang yang menentukan pola hidup kita berubah atau tidak bukan faktor jadi pemimpin atau tidak, tapi bagaimana kita sendiri. Dan alhamdulillah semuanya well done. Pola hidup kami tidak berubah, biasa saja ya seperti kalau direktur saya bilang ke teman-teman, saya direktur di kantor. Begitu kita di rumah kita ada tahlil ada apa, kita jalan biasa. Oke, berbicara mengenai pola hidup nih, pola hidup seperti apa sih yang Bapak beri kepada keluarga gitu Pak? Iya, saya bilang tidak ada privilege tertentu untuk keluarga ketika ayah jadi seorang direktur. Ya, jadi kalian berlaku seperti apa adanya saja. Anak saya 2, satu sudah lulus di Brawijaya, kemudian satu lagi masih di SMA Taruna. Istri saya kerja di swasta dan saya bilang pola hidup kalian gak usah berubah, kita biasa saja. Jadi alhamdulillah justru itu yang membuat kami nyaman dan tidak tersiksa. Alhamdulillah. Berarti tetap hidup sederhana ya Pak ya? Ya, boleh dibilang begitu mereka. Oke, dan Pak pernah terbayang nggak sih Pak ketika Bapak jadi Direktur Polbangtan Malang ini? Nggak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang. Tidak pernah terbayang ya Pak ya? Bahkan kalau boleh diulas, saya lahir dari ibu yang sangat sederhana. Ibu saya lulusan SR. Saya masuk di sekolah peternakan itu karena saya pengen masuk di peternakan. Kemudian pada saat wisuda Snakma Malang kami dulu, pada saat ada pelepasan jas alma mater saat itu oleh kepala sekolah, saya kebetulan dipilih sebagai salah satu yang mewakili. Beliau kepala sekolah itu melepas jas alma mater sambil mengatakan, besok kamu kerja di sini. Ya, saya nggak tahu kenapa seorang kepala sekolah pada saat melepas jas alma mater anak yang diwisuda mengatakan seperti itu. Kemudian, baik Bapak, intinya saya berusaha melakukan apa yang harus saya lakukan dengan baik. Rupanya itu berbuah. Jadi saya tidak pernah berkesempatan sekolah. Saya kepingin sekolah S1 itu di perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri. Ya, kepinginnya saat itu karena waktu zaman saya dulu di PTN itu bayarnya relatif murah. Relatif murah, bahkan boleh dibilang sangat murah ya saat itu. Saya kepingin di situ kan nggak punya uang. Tapi karena saya sudah masuk sebagai pegawai di bekas sekolahan saya, dengan gaji yang sangat kecil, saya berusaha kuliah di swasta. Kuliah di swasta itu mengambil jurusan peternakan ya Pak ya? Setelah jam kerja kuliahnya. Ya alhamdulillah selesai tepat waktu. Ya menjalani saja apa yang harus saya jalani dengan mengupayakan
sebaik mungkin. Sebaik mungkin itu ya Pak. Nah, tadi Bapak kan latar belakangnya pendidikan itu sarjana peternakan ya Pak, ya, SPT. Betul. Kenapa bisa ke pertanian gitu Pak? Apakah ada keterkaitan satu dengan lainnya? Ya, pertanian peternakan itu nggak bisa dipisahkan. Pertanian peternakan tidak bisa dipisahkan. Bahkan di lapangan pun, ketika teman-teman petani itu dia hanya punya lahan, dia sepertinya lebih nyaman ketika punya ternak. Ya, jadi di lapangan seperti itu, sehingga begitu meskipun latar belakang peternakan, tapi peternakan adalah bagian dari pertanian. Peternakan merupakan bagian dari pertanian. Dan itu pun yang terjadi di struktur organisasi Kementerian Pertanian saat ini. Jadi kementerian besarnya ada Kementerian Pertanian, kemudian di dalamnya ada Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan seterusnya. Jadi oke, nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah ya Pak ya. Berarti masih ada keterkaitan satu dengan lainnya ya Pak sangat ya. Sangat karena terkait. mereka saling simbiosis mutualisme mungkin Pak. Betul, saling. cocok. Iya, cocok ya Pak ya. Iya. Oke, dan kalau misalkan sekarang ini kan lagi gencar-gencarnya penerimaan mahasiswa baru ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners yang ada di rumah Politeknik Pertanian Pembangunan Malang itu apa sih Pak, dan bagaimana sejarahnya, didirikan tahun berapa, seperti itu Pak. Jadi Politeknik Pembangunan Pertanian Malang ini adalah kami UPT vertikal, langsung di bawah Kementerian Pertanian. Kalau eselon satunya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kami pada awalnya diminta untuk menyelenggarakan perguruan tinggi kedinasan. Mahasiswa kami awalnya adalah mereka yang sudah pegawai negeri. Dulunya itu berarti. Dulunya. Berarti dulunya lulus sudah jadi PNS ya Pak ya, pegawai negeri sipil. Ya, sebelum masuk ke Polbangtan, dulu namanya STPP. STPP, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian. Oke. Ya. Jadi mahasiswa kami dulu adalah mereka yang sudah PNS masuk ke kami di STPP. Kemudian setelah lulus dia mendapat gelar sarjana. Kalau seiring dengan perkembangan waktu, maka karena PNS sekarang sudah banyak yang sarjana, maka instruksi dari eselon 1 kami buka peluang untuk anak-anak petani, buka peluang untuk anak-anak penyuluh. Jadi mayoritas mahasiswa Polbangtan Malang saat ini adalah mereka anak-anak petani, anak-anak penyuluh. Mereka berasal dari daerah 3T, terluar, tersakiti dan tertinggal. Betul. Ya, di situ. Tetapi meskipun mereka berasal dari sana, tetap support APBN untuk mereka ada. Kita anak-anak akan tinggal di asrama selama 4 tahun. Mereka tidak membayar apapun. Tidak ada biaya kuliah, tidak ada biaya praktikum, tidak ada biaya makan selama di asrama. Mereka hanya membayar sejumlah biaya untuk kebutuhan mereka sendiri pada saat pertama kali mereka masuk. Untuk kebutuhan seragam kita ada 7 setel seragam. Oh, 7 setel seragam. Dan itu tiap hari berbeda-beda atau gimana Pak? Tergantung saat itu mereka mau kuliah di kelas atau di lapangan. Oh gitu. Sepatu juga mereka punya 3 atau 4 setel sepatu. Berarti disediakan dari APBN itu ya Pak ya? Dari uang mereka dari mereka yang bayar pertama kali. Jadi kalau seragam boleh saya bilang ada pakaian laboratorium, ada pakaian lapangan. Kemudian kalau seragam itu adalah PDU, ada PDH, ada PDUP. PDUP itu pakaian dinas upacara. Karena mereka didampingi oleh teman-teman TNI dari Rindam Malang. Ya, kita ingin membentuk karakter mereka. Bukan untuk militerisme, tidak. Tapi membentuk karakter itu butuh disiplin yang kita adopt dari TNI. Oke, berarti waktu maba mereka sudah digembleng sama bapak-bapak TNI ya Pak ya, untuk membentuk kedisiplinan mereka, membentuk mental mereka agar kuat gitu ya Pak ya. Ya. Harapannya karakter mereka muncul di sana. Tingkat 1 mereka kita tinggal di barak Mbak. Oh, di barak. Satu barak isinya 24. Wajib itu ya Pak ya? Wajib. Satu barak isinya 24 orang. 24 orang. Anak-anak dari 34 provinsi yang tidak saling kenal kita masukkan jadi satu. Itu maknanya saya selalu bilang ke mereka, kalian biasanya di rumah nggak tahu kita seperti apa. Kalian biasa manja macam-macam. Dengan kalian satu kamar, satu barak 24 orang, kalian akan timbul toleransi.
saling menghargai, saling membutuhkan. Itu yang kita. Akhirnya mereka bonding sehingga dengan demikian karena mereka sudah terasa, harapannya ketika mereka terjun ke petani, mereka sudah bisa langsung bonding dengan petani nih. Karena itu adalah sasaran kerja mereka nantinya. Sasaran kerja mereka. Betul. Itu sedikit tentang Polbangtan. Polbangtan ya Pak ya. Tapi kalau sekarang ini lulusannya, kalau lulus dari Polbangtan jadi PNS gak sih Pak? Kalau dibuat persentase, karena kita mengarahkan mereka pada dua qualified job creator dan qualified job seeker. Mereka sebagai job creator dia harus punya kualifikasi lebih dari yang lain. Mereka sebagai job seeker juga harus punya kualifikasi lebih. Kualifikasi ini maksud kita adalah dengan karakter yang mereka dapat, pembentukan karakter yang mereka dapat, mereka diharapkan punya kualifikasi tersendiri nih. Nah, ketika mereka lulus, di atas 50% mereka bekerja di swasta. Kemudian sekitar 20 atau 30% mereka punya jiwa wirausaha, karena di kampus juga ada skema atau program wirausaha. Sisanya mereka yang jadi pegawai diangkat di masing-masing pemerintah daerahnya. Kalau dibilang, berarti masih di bawah Kementerian Pertanian gitu ya Pak ya, kalau di pemerintah daerah? Yang di daerah tidak. Oh tidak. Yang karena undang-undang otonomi daerah, maka daerah punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pegawainya masing-masing. Nah, di situ mereka punya peluang. Jadi pemerintah daerah yang melihat ada calon yang bagus menurut mereka, itu bisa direkrut oleh mereka. Direkrut, tapi ada tes lagi gak sih Pak? Ya, masing-masing daerah bervariasi ya. Bervariasi. Tapi rata-rata mereka dalam rekrutmen itu melakukan tes. Melakukan tes itu ya Pak ya. Oke, karena kan kalau misalkan orang awam gitu ya Pak ya, sekolah Polbangtan pasti jadi petani ya Pak. Ternyata enggak ya Pak. Tidak. Malah Polbangtan ini menjalin mitra ke swasta sama negeri ya Pak ya, dan juga bisa bekerja di pemerintah daerah setempat di daerahnya masing-masing itu ya Pak ya. Sebagai info, mulai tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, kita menjalin kerjasama dengan para pemerintah daerah. Saya menjalin MOU dengan para bupati yang beliau-beliau sebenarnya memiliki anggaran untuk menyekolahkan anak-anak dari daerahnya. Hanya selama ini ke perguruan tinggi yang besar-besar ya. Setelah kami datang, sosialisasi, kemudian mereka akhirnya mengirim anak-anak dari daerah masing-masing, meskipun tidak banyak, tapi ada 4 orang, 5 orang. Biayanya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri. Ya, jadi dengan harapan dalam klausul MOU tersebut disebutkan setelah mereka lulus nanti, maka pemerintah daerah akan memberdayakan mereka untuk membangun pertanian di wilayahnya masing-masing. Jadi mereka biaya kuliah free, biaya akomodasi, konsumsi macam-macam itu yang membiayai adalah pemerintah daerah. APBN save untuk 210 orang. Jadi ya, alhamdulillah sudah 7 kabupaten dan 1 provinsi yang bekerja sama dengan kami. Oke, kalau misalkan proses pendaftaran di Polbangtan itu seperti apa sih Pak? Atau ada syarat-syarat khusus, misalkan harus dari, kan khusus SMA ya Pak ya? Apakah harus dari jurusan IPA Pak yang bisa mendaftar di Polbangtan? Awalnya begitu. Oh awalnya? Awalnya begitu, tapi lama-lama kita tidak bisa membatasi anak-anak yang IPS pun punya passion di pertanian kan? Iya. Ya, kita buka peluang. Bahkan SMK bisa? Bisa. Oh bisa juga. Mohon maaf. Jadi anak-anak SMK, apalagi SMK pertanian gitu ya, mereka sangat bisa masuk. Tapi kalau yang, mohon maaf, kalau yang mesin. Teknik itu enggak, karena jauh dari pertanian itu kalau, ya. Oh iya benar. Ya, jadi SMA, IPA, IPS, kemudian bahkan dari Madrasah Aliyah pun masuk. MAN itu. Ya. MIN kalau sekarang. Itu masuk ya Pak masuk, ya? bisa. Oke, mungkin ada syarat-syarat khususnya gitu Pak, nilai rapot harus di atas 80 atau seperti apa? Kalau persyaratan umum sih ya hampir sama dengan perguruan tinggi yang lain ya. Kita sudah yang di gelombang pertama kita sudah mulai hari Senin kemarin kita umumkan. Pembukaan. Itu gelombang pertama mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa kira-kira Pak? Kita mulai saya lupa persisnya, tapi kira-kira Maret April. Bahkan sudah dibuka. Kita sudah umumkan. Ya. Hari Senin kemarin tanggal 13 siapa saja yang diterima. Oh, sudah ada ya Pak? Sudah. Ya? Nah, kita akan buka gelombang kedua nih mulai 20
2 Mei. 20 Mei. 22 Mei. Besok. Besok Sampai itu ya, Pak, di ya? Juni. Sampai di Juni. Kita hanya 210 orang yang kita terima. 210 orang itu 210. tiap tahun ya, Pak, Tiap ya? tahun. Karena APBN kita Iya, hanya cukup untuk 210 orang. 210 orang itu. Oke. Ada beasiswa gak sih, Pak? Semua anak-anak yang masuk Polbangtan itu beasiswa. Beasiswa semua. Beasiswa semua. Oke. Dan Pak Uut, ini kalau misalkan saya pengen tahu ya Pak ya lebih jelas, prodi di Polbangtan sendiri tuh ada apa aja sih, Pak? Kita punya 3 program studi. 1 agribisnis peternakan, 2 penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan yang ketiga penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Itu semuanya di D4 atau D3? Diploma 4. Diploma 4 Diploma semua ya 4 Pak semuanya. ya. Dan dari semua jurusan yang tersedia di Polbangtan Malang ini ya Pak ya, mana sih yang paling banyak peminatnya dari tahun ke tahun? Kalau yang peminat paling banyak yang penyuluhan pertanian berkelanjutan. Oh, alasannya Pak? Teman-teman adik-adik di luar sana tuh taunya pertanian, ya masuk pertanian. Oh. Iya, Dia bikin banyak peminatnya di sana. peminatnya di sana. Kalau yang peternakan relatif tidak sebanyak yang pertanian sih, tapi masih kalau tahun lalu kita dari total 1.900 orang pendaftar, kita hanya bisa terima 210 orang. 210 orang. Yang tahun ini baru tahap 1 sekitar 900-an ya, yang sudah daftar mulai di awal, baru kita terima kemarin kita umumkan 151 orang. 151 orang. Berarti sisanya akan masuk di tahap ke-2. 2 itu ya Pak. Oke, jadi banyak banget ya Pak ya proses untuk bisa masuk ke Polbangtan ini ya Pak ya. Ya. Dan juga melalui proses tes yang cukup ketat ya Pak ya. Ada 4 tahapan ya. Yang pertama mereka kirimkan berkas yang dibutuhkan, termasuk nilai rapot terakhir segala macam. Kemudian kita seleksi administratif. Setelah mereka lolos, baru mereka akan mengikuti CAT, Computer Assist Test. Setelah lolos tes CAT, baru mereka akan fisik dan wawancara. Fisik dan wawancara itu. Fisik dan wawancara. Kemudian yang terakhir, mereka akan kita minta surat keterangan dari dokter pemerintah tentang kesehatannya. Oke. Kenapa begitu? Karena mereka hidup di barak. Jadi kalau ada satu yang hepatitis, pasti satu barak ketularan semua. Ya, itu makanya kita screening di sana di terakhir. Berarti makan minum gratis ya Pak ya? Ya. Disediakan dari Polbangtan sendiri. Ya. Karena sudah mencakup beasiswa itu ya Betul, Pak ya. betul. Ya, kalau misalkan model pembelajaran di Polbangtan itu seperti apa sih Pak? Ini katanya menggunakan sistem teaching factory ya Pak ya, benar tidak? Ya, kita mencoba sejak 3 tahun terakhir ini untuk konsep teaching factory. Sebenarnya kita pengen ada usaha yang di dalam kampus yang mirip dengan dunia luar, Oke. yang bisa dijadikan tempat praktek untuk mahasiswa. Nah, karena kita bergeraknya di pertanian dan peternakan, maka usahanya itulah usaha pertanian dan usaha peternakan. Oke. Ya, hampir seluruh anggaran APBN kita untuk praktikum kita alihkan ke TEFA. Untuk TEFA ini ya Pak Ya. Jadi kalau misalkan program studi mau membutuhkan praktikum, misalkan kalau di peternakan budidaya ayam potong misalnya, prodi tinggal bilang ke teman-teman di TEFA, pengelola TEFA, anak-anak mau praktek budidaya ayam potong, harusnya TEFA bisa menyediakan itu. Oke. Itu modelnya. Tapi manfaat menggunakan metode pembelajaran TEFA ini apa kira-kira bagi mahasiswa Polbangtan Malang sendiri? Mereka belajar seperti di usaha di luar. Mereka belajarnya seperti kalau mereka kerja di luar. Mereka punya pengalaman langsung ya. Pengalaman itu positif, negatif, mereka dapat. Oke. Ketika saya dan teman-teman dosen tidak pernah kalian harus begini, tidak. Tapi ketika kalian punya kasus kematian di ayam misalnya, karena background saya peternakan, Mbak, Iya. nggak ada masalah dengan itu. Justru ambil sisi baiknya. Kenapa seperti itu? Itu dia. Itu ya Pak ya. Wah, berarti banyak sekali manfaat yang diberikan melalui metode pembelajaran TEFA itu sendiri ya Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Iya. Mudah-mudahan begitu. Tapi ini pembelajaran aslinya ini nggak hanya teori aja ya Pak, praktek langsung juga ya Pak ya di Polbangtan Malang ini. Karena kami vokasi, maka dari struktur kurikulum saja kita 70% praktikum. Praktikum itu. Iya, yang 30% teori. Sebenarnya teori ini adalah memperkuat argumen ketika harus praktek di lapangan seperti apa. Makanya anak-anak kalau
kampus mereka sering pakai kettle pack ya, wire pack. Oh, Pak. Eh, Iya, iya. Karena mereka ke lapangan. Ke lapangan itu. Jadi teori itu sebenarnya pengantar saja sebelum mereka melakukan aktivitas di Sebelum lapangan. terjun langsung ke lapangan itu ya, Pak ya. Ya, dari struktur kurikulum sudah seperti itu. Di struktur penilaian pun seperti itu. Kita ada nilai teori dan nilai praktek. Dan mendominasi capaian nilai praktikum dibandingkan nilai teori. Jadi kalau menilai praktikumnya misalkan sudah nilai 80, misalkan teorinya 20, nanti kan ada persentase. Pasti dia lulus. Oke. Ketika dia bisa melaksanakan praktikum dengan bagus, pasti dia lulus. Pasti dia lulus. Waduh, berarti ini benar-benar mempersiapkan untuk bisa terjun langsung ke masyarakat ya, Pak ya. Mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan begitu. Sudah ditempa sejak dini di Polbangtan Malang ini. Semoga. Semoga ya Pak ya. Dan kalau kita berbicara tentang implementasi Merdeka Belajar ya Pak ya, bagaimana sih implementasi Merdeka Belajar di Polbangtan Malang sendiri? Terima kasih Mbak Ayu. Jadi begini, tadi saya mengatakan mereka semua dibiayai APBN. Iya Pak. Kemudian mereka wajib di asrama tingkat 1, 2, dan 4. Nah, tingkat 3-nya kemana nih? Kemana Kan Pak? gitu ya. Iya. Tingkat 3, semester 5 dan 6 mereka wajib di luar. Wajib di luar, berarti langsung praktek langsung ke lapangan. Berarti dalam istilahnya tuh magang ya Pak ya? Betul. Kita menyebutnya magang. Jadi 2 semester mereka magang di luar. Magang ya, kalau kita bicara prodi penyuluhan, ada magang penyuluhan dan magang teknis. Magang penyuluhan ini bagaimana mereka hidup dengan masyarakat, dengan penyuluh, dengan petani itu ya. Bagaimana mengimplementasikan semua teori tentang penyuluhan pada saat magang itu. Kalau yang magang teknis, tergantung mereka passionnya di mana. Misalkan peternakan, saya mau saya potong, saya perah, atau kambing domba. Mereka akan milih itu. Oh, berarti milih sesuai passionnya masing-masing ya Ya. Pak ya? Bukan dari kampus kamu harus ke sini bukan. Kampus menyediakan pilihan. Oke. Kalau mau yang saya potong di sini, karena kita jalin kerjasama dengan stakeholder tadi ya, ya kampus menyediakan pilihan, mereka memilih. Hanya kemudian ketika satu komoditas terlalu banyak, kampus berhak untuk merotasi mereka. Jadi yang konsep MBKM kita terapkan 2 semester dalam bentuk magang mereka, magang penyuluhan dan magang teknis. Ya, selama 1 tahun. Praktis mereka 1 tahun tidak ke kampus sama sekali. Tidak ke kampus, berarti langsung ke perusahaan itu sendiri. Betul. Uang makan mereka kita kirim ke mereka masing-masing. Oke. Jadi kita punya rekening anak-anak itu yang tinggal di luar, setiap bulan kita transfer uang makan yang seharusnya mereka lakukan di asrama. Di asrama. Kita transfer ke mereka langsung di lokasi magang. Oke. Itu Oke dia. Pak, kalau misalkan kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045 nanti ya Pak ya. Oke, Iya. iya. Dan bagaimana sih Polbangtan Malang mempersiapkan SDM pertanian ini yang berkualitas, unggul dan profesional nantinya? Ya, kita semua di Indonesia tahu ya, nanti akan ada bonus demografi ya. Yang puncaknya 2024, 2025, 2026. Iya. Di atas 65% usia produktif 15 sampai 64. 15 sampai 60. Kesempatan kita untuk di dunia pendidikan, Iya. kita punya waktu 4 tahun menyiapkan anak-anak. Nanti ketika dia masuk katakan 2024, dia akan lulus 2028. 2028. Dan umurnya dia saat itu, kalau dia masuk usia 19 tahun, usia dia sekitar 21-an ya. 21-an. Itu sangat produktif. Jadi bukan usia produktif, tapi sangat produktif. Jadi apa yang kita lakukan adalah bagaimana saya sendiri sebenarnya kasihan kalau anak saya masuk di Polbangtan. Alasannya Pak? Karena mereka begitu dihajar ya. Kalau boleh saya bilang dihajar dengan kedisiplinan, dengan berbagai macam hal yang karakter mereka harus terbentuk saat itu supaya enggak, kalau orang Malang bilang milang-miling gitu ya, enggak ragu sini, enggak ragu sana gitu ya. Tegas gitu, Iya, punya pendirian tetap ya Pak. harapan kita begitu. Saya sendiri kasihan kalau, tapi ini masalahnya ada anak-anak petani yang berasal dari semua provinsi di Indonesia, mereka belum tentu dari daerah maju. Ketika mereka sendiri nggak struggle, Iya. bagaimana mereka mau membuat orang lain struggle? Nah, itu yang kita siapkan di kampus selama 4 tahun pendidikan mereka. Tentu dengan didampingi teman-teman dari TNI, kami sangat bersyukur. Rindam Malang sangat support untuk itu. Kemudian ada program lain yang kita menamakan penumbuhan wirausahawan muda. Di dalam kampus kita membidik anak-anak yang punya passion untuk wirausaha.
kita beri modal mereka. Oh, diberi modal juga Diberi ya Pak modal mereka. Meskipun nggak banyak, Iya. tapi melatih jiwa mereka untuk kalau nanti sudah selesai, saya mau jadi wirausahawan aja deh. Awalnya kita belikan 20 juta. Untuk dia, terserah dia gunakan fasilitas kampus untuk melakukan usaha. Di situ kita tidak menuntut mereka harus untung, tidak. Tapi proses bagaimana melakukan proses usaha itu yang menjadi pelajaran yang nggak bisa dinilai harganya oleh anak itu, kan gitu ya. 20 juta, Pak kami rugi, nggak ada masalah. Ambil pelajaran dari kerugian itu. Sisanya usahakan lagi, masih rugi lagi. Kamu dapat sesuatu nggak? Dapat Pak, kami dapat ilmu begini. Ya itulah. Oke. Berarti Jadi modal yang diberikan cuma sekali ya Pak ya? satu kali. Satu kali. Satu kali. Itu di tahap pertama kita menyebutnya masa penumbuhan. Jadi modal itu mereka kita mentoring macam-macam, kemudian kita beri modal. Dalam masa penumbuhan itu nggak ada masalah ada rugi. Pada tahun kedua modalnya tidak ditambah nih. Kita sebut ada penumbuhan, ada pengembangan. Kalau dia berhasil berkembang, oke, bagus. Tapi kalau dia nggak bisa berkembang, kita minta, oke, kalian bersatu dengan orang-orang lain, bikin kelompok supaya kamu berkembang. Itu di tahun kedua. Kalau nggak berkembang pun nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Kemudian di tahun ketiga, saat mereka mendekati lulus, kita menyebutnya tahap pemandirian. Mereka yang sudah berkembang, harusnya sudah punya struggle dong untuk usaha. Tinggal dia dimandirikan. Alhamdulillah sampai hari ini, ya kalau dari setiap tahun ada 10 atau 15 yang bisa sampai mandiri 2 atau 3, itu sudah bagus. 2 sampai 3 yang benar-benar sudah membuka usaha itu ya Pak ya? Ya itu untuk penumbuhan wirausaha muda. Kebetulan sejak 2019 Polbangtan juga diamanahi oleh Kementerian Pertanian untuk menyelenggarakan program YES namanya. Yes. Ya, Youth Entrepreneurship and Employment Support Services. Itu adalah bagaimana memberdayakan generasi muda supaya minat di dunia pertanian. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan IFAD, International Fund for Agriculture Development, dalam durasi 5 tahun, nanti 2025 selesai. Kita membina di 5 kabupaten. Anak-anak muda atau pemuda yang berusia 19 sampai 39 tahun itu bisa masuk di program kita. Kita support mulai dari pelatihan, kemudian sampai kita pada ujungnya kita akan memberikan stimulus modal untuk mereka usaha, dan alhamdulillah sampai hari ini ya cukup berkembang. Cukup berkembang. Cukup gitu berkembang. Ya, Pak ya? Ya. Berarti ada kemajuan dari mahasiswa itu sendiri ya Pak ya? Ya, mahasiswa Dan dipersiapkan untuk betul. berwirausaha. Insya Allah begitu. Untuk bisa mandiri ke depannya ya Pak ya? Harapannya begitu. Nah, dan saya kembali ke sering dalam berbagai event ketika ketemu dengan anak-anak mahasiswa, saya mengatakan kampus sudah menyediakan segalanya buatmu. Ilmunya Bapak Ibu dosen silakan kalian serap. Berikutnya kalian mau jadi apa tergantung kalian. Berarti tergantung mau jadi apa tuh tergantung dari masing-masing pribadi itu sendiri. Betul. Kampus cuman mengarahkan ya Pak Ya. ya, dan juga memberi kucuran dana Ya. modal, bantuan Ya. modal itu. Betul. Tapi kalau misalkan sudah untung ya Pak ya mahasiswanya, itu ada balik modal gak sih Pak? Dikembalikan uangnya ke pihak kampus? Tidak. Oh tidak. Tidak. Jadi kita memberikan ke mahasiswa itu murni untuk mereka. Untuk mereka itu ya Pak Ya, karena proses kalau di kami institusi pemerintah ya pasti ada audit dari inspektorat maupun dari BPK. Untuk modal stimulus modal kita diaudit hanya 1 tahun saja. Kemudian tahun kedua mereka melakukan pemantauan. Selama itu masih digunakan oleh anak-anak, it's okay. Tapi justru kalau sisa modal itu dikembalikan ke kampus, justru itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah bumerang gitu ya Pak Jadi ya? murah, ya. Uangnya nggak seberapa, tapi efeknya luar biasa. Jadi silakan mereka kembangkan itu. Oke. Ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Ya, ya. siap. Nah, Menteri Pertanian ini mengatakan untuk lebih meningkatkan pentingnya pendidikan vokasi sebagai upaya regenerasi petani ya Pak ya. Betul. Beliau menyebut bahwa hadirnya petani milenial dapat memberikan inovasi untuk masa depan khususnya dalam dunia pertanian. Ya. Apakah amanah dari Pak Menteri ini sudah terlaksana dengan baik Pak? Kalau kami menilai diri sendiri nggak bagus ya. Ya. Tapi penilaian dari stakeholder di luar, terutama teman-teman yang pemerintah daerah yang bekerja sama dengan adanya program YES tadi, mereka sangat antusias dan menyambut baik ya. Karena
Karena begini Mbak, sebenarnya anak-anak muda ini potensinya luar biasa nih. Akan tetapi mereka bingung nih, saya harus bertanya ke siapa? Ketika saya punya masalah, saya bertanya ke siapa? Teman-teman di, mohon maaf, Dinas Pertanian tidak punya cukup sumber daya untuk mengakses semua kebutuhan anak muda. Itu dari Dinas Pertanian. Kemudian namanya anak muda ini kan berada di bawah kementerian lain ya, Dinas Pemuda dan Olahraga. Iya. Juga beliau-beliau di sana juga mungkin tidak punya cukup sumber daya untuk memberdayakan anak-anak muda ini. Oleh karena itu, ketika Yes ada, kita berusaha menyatukan semua stakeholder yang peduli dengan pemuda, maksud saya, yang peduli dengan pemuda, yang peduli dengan pangan, yang peduli dengan pertanian, yang peduli dengan makanan kita. Ayo kita gabung bareng-bareng yuk, anak-anak muda ini kita grading up dari sisi ya pengetahuan mereka, hubungan mereka dengan stakeholder yang lain, hubungan antar sesama. Itu yang kita bangun di program Yes. Alhamdulillah sampai hari ini respon dari teman-teman stakeholder di luar sangat bagus kalau menurut saya. Dan bahkan beberapa event Pak Bupati sendiri yang hadir karena awareness-nya beliau sudah muncul. Nah, berbagai aktivitas kita mulai dari pelatihan dasar bagaimana berbisnis, kemudian bagaimana literasi keuangan ketika mereka sudah ada usaha gitu ya. Kemudian bagaimana ketika usahanya sudah mulai berkembang tapi mereka kurang modal, kita berikan pelatihan literasi keuangan. Kita juga punya advance training. Mereka yang sudah ada usaha, sudah mulai berkembang, saya butuh pelatihan ini perizinan misalnya. Kita berikan pelatihan advance training sehingga pelatihan itu berbasis kebutuhan. Jadi mereka butuh apa, kita berusaha menyediakan itu. Kami tidak sendiri karena sekarang zamannya bukan lagi berdiri sendiri ya. Zamannya kolaborasi sekarang. Ya, betul. Benar, sehingga programnya berusaha mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar situ. Mereka yang punya kelebihan di bidang packaging misalnya, kita jadikan narasumber di pelatihan itu. Jadi misalnya anak-anak di Kabupaten Tulungagung, mereka narasumbernya teman-teman dari Tulungagung juga, sehingga awareness asal itu kan pasti muncul ya, bondingnya mereka dapat. Alhamdulillah mereka sudah growing up sekarang, pada tahap growing up. Oke. Dan Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dan pada tanggal 2 hingga 4 Mei kemarin ya Pak ya, 2024 tepatnya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPPSDMP Kementerian Pertanian ini menggelar Training of Trainers ya Pak ya. Bertajuk Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional bagi Widyaiswara, dosen, guru, penyuluh pertanian dan bintara pembina desa. Benar ya Pak ya? Betul sekali. Oke, dan lantas bagaimana sih solusi yang diberikan Polbang Tanmalan untuk mengatasi krisis pangan global, perubahan iklim dan dampak El Nino dalam produksi dan penyediaan pangan di musim kemarau ini? Karena kan ini juga lagi ada krisis pangan ya Pak ya. Sangat sampai hari ini ada 20 negara yang sudah menyatakan diri krisis ya. Bahkan mungkin sekitar 10 negara menyatakan diri kelaparan ya. Dan itu sebenarnya kalau menurut saya itu menjadi tanggung jawab negara. Kementerian Pertanian yang punya tupoksi membangun pertanian di on farm itu harus bekerja ekstra keras. Bagaimana caranya supaya ketika nanam padi produktivitasnya bagus. Bagaimana ketika nanam singkong, nanam jagung, produktivitasnya bagus. Itulah tugas Kementerian Pertanian. Banyak cara yang ditempuh. Kalau program Pak Menteri Pertanian saat ini, Pak Andi Amran Sulaiman, beliau melaksanakan program yang optimalisasi lahan. Bagaimana lahan yang tadinya hanya ditanami 1 kali saja untuk padi, berarti bisa berulang-ulang kali ya Pak? Bisa ditanami 2 kali sampai 3 kali. Dengan cara apa? Kalau musim kering, El Nino kan kering banget ya. Iya, kering. Sampai retak-retak gitu kan Pak. Betul. Beliau punya program pompanisasi. Jadi air sungai yang masih bisa potensial disedot untuk mengairi sawah dilakukan itu. Dan itu gerakannya masif di seluruh Indonesia. Oleh karena itu kemarin dilakukan TOT itu. Kami di Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Widyaiswara, dosen, penyuluh itu wajib tahu dulu itu. Wajib tahu. Kemudian kenapa Babinsa?
di setiap desa itu pasti ada bintara pembina desa. Nah, disitulah dengan bantuan teman-teman Babinsa itulah kita bisa pantau real time mana-mana lokasi yang bisa digenjot untuk pemanisasi. Begitu setelah panen ada potensi air dialir di situ dibalik untuk ditanam lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai hari ini insya Allah semuanya berjalan lancar karena di level kementerian Pak Menteri Pertanian sudah bekerja sama dengan Panglima TNI, juga sudah bekerja sama dengan Pak Kapolri untuk supaya program ini berjalan. Karena ketika semua sadar sebenarnya kita semua butuh pangan. Iya. Tapi bagaimana menjaga pangan itu? Tidak semua orang, ini bukan tugasku nih, ini bukan tugasku nih. Berarti tanggung jawab semua bersama. Betul, ketika Pak Menteri merangkul semua orang untuk ini loh masalah kita, dan alhamdulillah disetujui sama Pak Presiden ya, sehingga gerakan ini muncul. Itu mulai terlaksana kapan Pak kira-kira gerakannya? Kalau untuk jadi gerakan pemanisasi, kemudian penambahan areal tanam itu sejak Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman ini digerakkan. Tapi sebelum ini beliau kan juga sempat menjadi menteri sebelumnya ya. Itu beliau sudah gerakan itu. Jadi pada saat itu kita sempat swasembada 3 tahun berturut-turut swasembada beras. Kemudian begitu beliau terpilih ditunjuk lagi untuk bertanggung jawab di Kementerian Pertanian, beliau lakukan lagi itu karena itu memang benar dan hasilnya ada. Ada ya. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Boleh. Sekarang ini kan eranya digitalisasi, di mana semua orang memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk kebutuhan sehari-hari dan mempercepat tugas mereka masing-masing Pak. Bagaimana sih Polbanta Malang mengajak petani muda agar melek digital atau melek teknologi sebagai langkah strategi untuk memperkuat produksi dan juga distribusi itu sendiri? Ya, kalau kita bicara di pendidikan, anak-anak di Polbantan, ada salah satu mata kuliah kalau boleh saya bilang media penyuluhan. Media penyuluhan ini kalau dulu kita nulis di papan tulis macam-macam ya. Mereka sekarang sudah gunakan digital. Jadi kemudian untuk anak-anak kami dulu, mereka ketika terjun ke lapangan biasanya kalau dulu jalan dulu mengelilingi desa macam-macam, baru mereka bisa menyusun skrip bagaimana caranya untuk mengembangkan sesuatu. Kalau sekarang mereka cukup pakai aplikasi saja. Kemudian mereka arrange itu GIS misalnya, yang menggunakan satelit itu, dia bisa petakan daerah-daerah mana yang potensial untuk dikembangkan dan tidak. Itu sudah masuk di kurikulum. Berarti sudah tahu daerah mana yang benar-benar potensial ya Pak ya untuk Betul. dikembangkan. Karena data itu sebenarnya sudah tersaji ya. Iya. Tinggal bagaimana mengambil data itu untuk kemudian dianalisis pada level mahasiswa. Karena ketika mereka harus ke lapangan, mereka melakukan PRA misalnya, participatory rural appraisal. Jadi mereka memutar potensi wilayah dulu, potensi dan masalah wilayah dulu, untuk kemudian mereka nyari solusi, kemudian diberikan penyuluhan ke petani. Kira-kira ada kriteria nggak sih Pak daerah yang potensial itu dan tidak potensial itu sendiri? Depend on masing-masing daerah. Ya, karena mereka ketika mahasiswa kami magang, mereka biasanya di satu BPP. Satu BPP ini meliputi satu kecamatan. Tergantung di kecamatan ini yang mau dikembangkan yang mana sih? Nah, mereka akan masuk di situ. Mereka akan berusaha backup di situ. Itu kalau dari sisi pembelajaran. Insya Allah sampai hari ini, ya anak-anak justru dosen-dosennya malah kalah penggunaan IT ya. Dengan anak-anak. Mereka sudah sangat maju. Kemudian kalau untuk anak-anak petani muda, kita mulai dari literasi keuangan. Mereka mengakses, misalkan anak-anak itu sekarang adalah mereka yang sudah punya usaha wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah, ini kan pakai single submission itu ya. Nah, mereka gunakan HP untuk daftar usaha mereka lewat situ. Ya, lewat situ. Ya, itu yang paling sepele saja. Kemudian berikutnya, ketika mereka sudah punya produk, kemudian bingung memasarkan, saya harus bagaimana nih? Kita beri bagaimana teknik digital marketing. Pemasaran itu ya. Yang paling mudah saja dulu karena mengenalkan ini sulit ya kalau mereka belum pernah kenal sama sekali. Jadi dengan digital marketing mereka sudah mulai awareness-nya sudah mulai muncul dan mereka sudah mulai butuh itu.
Sudah mulai butuh itu. Kalau anak-anak petani muda yang di 5 kabupaten yang kita cover, ya mudah-mudahan bisa terus berjalan dan mereka makin mengimprove dirinya sendiri ya. Karena nggak bisa selamanya kami di Polbangtan untuk dampingi mereka terus ya. Ketika awareness muncul dari diri sendiri, mereka mengimprove diri sendiri, kita tinggal dilapori aja, wah capeknya hilang. Jadi kalau inovasi atau program unggulan ke depan dari Polbangtan itu ada gak sih Pak kira-kira? Satu cita-cita kami di Polbangtan Malang, kami ingin jadi BLU. Karena dengan Badan Layanan Umum kita bisa lebih improve, bisa lebih berimprovisasi dari sisi banyak hal. Mulai dari pemanfaatan aset, penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan event-event yang berskala lebih luas lagi, dan satu lagi yang penting, kita tidak terlalu tergantung pada anggaran negara. Karena kita nggak tahu APBN ini settle sampai kapan ya. Sampai kapan. Ketika kita menjadi BLU sangat tergantung pada inovasi yang ada di institusi itu untuk berkembang. Itu yang kita kepingin. Jadi banyak hal yang sebenarnya belum bisa kita lakukan sih. Kalau hanya ada targetnya nggak sih Pak kira-kira untuk menjadi BLU itu kapan? Ada fase, ada tahapan yang harus dilakukan. Mulai dari persetujuan dari pusat sampai kemudian implementasi daerah, kira-kira 3 tahun. 3 tahun itu ya Pak ya? Kira-kira 3 tahun. Jadi ini kampusnya ada di wilayah Kabupaten Malang. Kabupaten Malang. Lawang. Ya, tepatnya di Lawang. Di Lawang itu ya Pak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Uut atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim Network ini ya Pak ya. Sama-sama Kak, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah? Ya, terima kasih Mbak Kak. Jadi kalau kita sudah punya passion di dunia pertanian, maka jangan ragu masuk di situ. Karena kita tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa saling berkolaborasi, saling membantu untuk kita berkembang. Ingat, siapapun yang masuk dunia pertanian punya tanggung jawab untuk menyediakan makan. Nah, menyediakan makan itu nilainya tidak hanya bisa dinilai dengan uang, tapi ketulusan kita bekerja, itu pahala. Ayo kita bergabung di pertanian. Ayo kita bergabung di pertanian ya Pak ya. Yap. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Bapak Ut. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.